yang hidupnya berbuah kebaikan, buah perkataannya baik. Lukas 6 ayat 45. Kita baca sama-sama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Beberapa orang seringkali mengatakan, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Pernah dengar? Oh, mulut gua doang lagi yang jahat, hati gua mau baik. Saya udah sering dengar ini. Anda percaya itu? Enggak. Karena firman Tuhan berkata, yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saya percaya ketika orang marah, seringkali kata-katanya tidak biasa. Ya, dia tidak maksud. I agree? Makanya kita harus jaga hati. Amin. Nah, Amsal 16 ayat 24 berkata gini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Orang yang buah perkataannya baik tuh menyenangkan. Perkataannya pasti membangun, memberi semangat, menyadarkan orang yang berdosa kembali ke jalan yang benar, menyadarkan orang untuk hidup lebih baik, membuka pikiran orang, mengobati hati yang luka. Coba lihat apakah orang kalau ketemu Anda, dia pulang tuh keadaannya lebih baik. Atau ketemu Anda pulang itu dengan lebih suntuk. Saya pernah ketemu orang yang, aduh kalau ketemu dia tuh, kenapa ya? Jadi suntuk gitu, bad mood saya jadinya. Jelek terus omongannya. Adiknya lah, anaknya lah, suaminya lah, kayak gak ada yang baik gitu. Seolah-olah dia tersiksa, dikelilingi orang-orang salah semua gitu. Jadi saya tiap kali ketemu dia, saya bukannya gak punya empati, capek. Ini tuh orang-orang yang kenapa gak ada ngucap syukurnya gitu loh. Kalau saya ketemu dia, saya lihat dia tuh hidupnya sangat diberkati gitu. Tapi dia sendiri gak bisa lihat itu gitu. Kadang-kadang kita mesti cek gitu, kenapa mulut kita tuh negatif. Pertama udah pasti sumbernya hati. Betul? Firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Jadi kalau omonganmu tuh gak ada bagus-bagusnya, selalu negatif, gak pernah ngucap syukur, mungkin yang harus disembuhin tuh hatinya dulu. Yuk ngampuni orang lain gitu loh. Jangan iri hati sama orang, jangan dendam sama orang, jangan simpan sakit hati. Biasanya kalau istri yang sakit hati sama suaminya, itu pasti mulutnya pahit banget. Serius. Jadi coba ngampuni pasanganmu, ampuni mertuamu, ampuni orang-orang yang bersalah sama kamu. Karena hati kita ini, kata firman Tuhan, sumber kehidupan. Kalau hatimu baik, hidupmu baik. Amen. Hidup kita tuh ditentukan sama perkataan kita loh. Firman Tuhan katakan, mari coba belajar ngampuni, punya hati yang besar, jangan suka iri hati sama orang, legowo gitu loh. Ada yang pernah nanya gini sama saya, Pastor Henny, itu khotbahnya Pastor Henny di-upload loh di YouTube-nya orang gitu kan. Itu kan ada uangnya, TikTok itu juga ada uangnya. Lah saya nggak pernah dapat duit dari TikTok sama sekali, saya nggak ngerti. Saya bilang, nggak apa-apa. Karena freely receive, freely give. Saya kan dapat hikmat ini dari Tuhan secara cuma-cuma. Saya bagikan dengan cuma-cuma, nggak pakai tarif kan. Jadi kalau ada orang yang upload di YouTube mereka, di TikTok mereka, it's okay lah. Nggak perlu bayar. Free. Bukankah Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi? Saya senang. Semakin banyak yang upload, bukannya saya makin tenar, tapi kan firman Tuhan diberitakan. Saya dengar banyak kesaksian dari orang-orang yang nonton TikTok, hidup mereka dipulihkan. Mereka jadi kenal Tuhan. Mereka mau dibaptis. Tiap bulan kami baptis jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang diberkati dengan TikTok yang kita anggap sepele gitu. Tapi luar biasa cara Tuhan bekerja, bukan? Dan saya senang gini, kalau memang khotbah saya yang diupload di akun-akun mereka itu menghasilkan uang, lalu bisa menolong mereka dan keluarga mereka, saya lebih senang lagi. Kalau dengan gua khotbah lu bisa makan, gua happy. Karena ngasih makan orang susah. Betul nggak? Kita harus kerja keras, bukan? Dan hari ini Tuhan percayakan kami 6.500 anak. Kita bahagia kan?
kita bahagia banget gitu loh. Jadi kalau ternyata lebih banyak lagi yang bisa makan karena saya khotbah, saya bersyukur. Suami saya juga bersyukur. Isn't it, baby? Kita senang banget. Mari punya hati yang besar gitu, nggak usah marah sama orang.